Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel Ngonten Aja. Selamat datang kembali bagi yang udah pernah kesini, atau selamat datang bagi pendatang baru. Oke, ini lanjutin dari konten sebelumnya tentang masih kepake nggak sih iPad Air 2 ini. Dan sekarang aku mau ngecobain nge-review game performance di iPad jadul ini. So, langsung aja beberapa game. Yang pertama, ini game yang bisa dibilang sejuta umat sih, banyak banget. Apa itu? Mobile Legends Bang Bang. Oke, kita langsung cobain main di gamenya. Ini kita kasih cuplikan ya. Jadi game ini sebenarnya karena game ringan ya. Game ini tuh nggak begitu berat sebenarnya di HP-HP yang masih punya RAM 2 GB. Android yang masih punya RAM 2 GB, 3 GB itu masih bisa jalan. Kemudian grafik yang aku pakai di sini ini pakai HD, kemudian harusnya oke lah ya. Ini masih bisa dipakai banget. Ada beberapa kali kerasa berat, jadi kadang gue turunin ke smooth atau ke medium, dan itu lebih playable. Tapi untuk HD pun sebenarnya masih playable, dan juga lihat grafiknya pun jadi lebih puas gitu nggak sih? Karena lebih mantep gitu ceritanya. Cuman ya balik lagi, untuk di iPad ini masih bisa nggak sih sebenarnya buat main Mobile Legends Bang Bang ini? Dan ternyata masih bisa banget. Cuman memang kendalanya kadang di baterai kan. iPad lama, barang-barang lama, jadi udah rada sowak. Nggak sowak juga sih, yang namanya layarnya gede, baterainya rada kecil, memang kendalanya di baterai. Seperti itu, tapi so far buat teman-teman yang mau cobain masih playable banget. Ini kadang gue pun nge-push rank dari iPad ini anyway, dan sekarang udah di tim badak abadi alias epic. Oke, so lanjut aja di game berikutnya di Asphalt 9. Kenapa gue pilih Asphalt? Karena pertama ini game balap-balapan gue suka. Dan ini game tuh gampang banget sebenarnya. Kita tinggal belokin kanan, belokin kiri, terus digas pakai nitro, kayak gitu-gitu aja. Kemudian jalannya pun sebenarnya nggak apa ya. Kalau di jalanan beneran kan resikonya banyak ya. Ini game anyway, dan grafiknya pun sebenarnya bagus. Nah, yang mau gue bilang di sini adalah di game ini sebenarnya lumayan agak sedikit berat. Kita bisa lihat ini di loading screen-nya pun sedikit lama sebenarnya. Beda dengan yang di Mobile Legends. Di video sebelumnya sih yang Mobile Legends, bukan yang di video ini, di video yang masih bisa dipakai atau enggak. Itu aku taruh video di loadingnya dan cukup cepat. Ini loadingnya cukup playable tapi lada lumayan berat. Untuk gamenya sendiri sebenarnya aku nggak tahu sih masih banyak yang mana atau nggak. Harusnya masih banyak sih. Ini masih bisa dimainin. Ini kalau kita lihat grafiknya pun masih bagus ya sebenarnya. Ini apalagi gue cuma tinggal pencet-pencet doang, gue tinggal nitro. Mobilnya sebenarnya jalan sendiri ya, gue tinggal pakai nitro, kemudian tinggal belokin kanan, belokin kiri, dan kerasa sih beratnya sebenarnya. Beda kalau main di HP ya, nggak tahu karena mungkin layar lebih kecil, kemudian grafik yang ditampilin juga harusnya lebih sedikit. Kalau di sini nggak tahu kenapa grafiknya juga bagus sih, jadi FPS-nya harusnya dipaksa buat cepet. Ini karena masih game baru, jadi masih dikasih tutorial coy. Anyway, ya buat overall sih game-game kayak gini sebenarnya masih bisa dimainin buat casual user ya. Buat nge-push kalau yang main berjam-jam sehari bisa atau enggak sih? Bisa sebenarnya, cuman ya memang karena berat ya. Kemudian ini sekarang yang harusnya jauh lebih berat sih game ini, PES 2021. Kenapa lebih berat? Yang pertama adalah karena yang dimainin banyak orang coy. Lo satu tim ada 11 orang, kemudian tim lagi ada 11 orang, dan penontonnya ribuan orang, which is berat. Make sense gak sih? Make sense lah. Kemudian gue juga nggak bisa main game bola sih karena kebanyakan orang itu tadi. Jadi gue nggak tahu mesti ngarahin kemana, mainin kemana. Jadi di game ini gue lebih banyak liatin previewnya buat smooth grafiknya atau enggak. Kemudian kalau kita lihat
loading dari frame per frame, dari scene per scene juga lumayan agak berat. Tapi masih bisa dimainin. Dan di sini kalau kita lihat di joystick yang kupainin pakai jempol kiri tuh, ketinggalan kan sebenarnya kan, karena udah apa ya? Udah lama kali. Dan di sini pun karena nggak bisa main bola, jadinya cuma oper sana oper sini, oper sana oper sini gitu. Sampai kebobolan. Aku di game ini tuh berapa kosong ya? 3-0 atau 4-0 kalau nggak salah tuh. Tapi so far fun sih. So far fun. Buat main tuh masih bisa fun, masih bisa menikmatin, dan masih keangkat buat seumuran device 8 tahun yang lalu ya. Ini dirilis tahun 2014 anyway. Dan masih enak. Jadi buat teman-teman yang mau beli iPad ini, cari yang second 2 juta, 3 juta itu udah banyak. Di OLX, di Tokopedia harusnya udah ada sih. Buat main game, buat nonton masih enak banget. Buat Zoom, buat kerja juga masih enak banget. Kita lagi ngomongin game sih. Jadi game-game yang kayak misalnya Mobile Legends, kemudian PUBG Mobile, ini masih bisa banget dimainin. Kemudian game-game yang rada berat seperti PES ini, karena kebanyakan orang tadi itu lumayan berat, tapi masih bisa dimainin. Oke, so langsung bisa install aja, langsung main. Next game, ini game yang lumayan berat, Genshin Impact. Ini game berat sih, kalau misalnya di handphone berat. Dan gue cobain di tablet ini, waktu mulai, bukan yang di ini, sebenarnya enak nih di sini tuh. Ada patah kan barusan sekali. Nah, dia tuh masih bisa dimainin ya. Sebenarnya semua game masih bisa dimainin, cuman masalahnya adalah dia berat atau enggak. Di sini nggak begitu nge-lag sih, karena mungkin ini masih baru dan gue juga nggak tahu sih main game ini sebenarnya gimana. Jadi cuma main pukul-pukul aja. Bahkan di scene sebelumnya gue sempet mati karena berenang, karena nggak tahu. Nah, jadi waktu mulai kan ada tuh intro kayak ceritanya lah, story, back to story-nya. Dia tuh sempet nge-lag yang bener-bener nge-freezing gitu, dan itu kejadian gak cuma sekali, 2 kali, itu sering. Tapi ketika udah masuk di gameplaynya sebenarnya enak. Dia itu nggak tahu ya, masih keangkat. Tapi memang di sini gak ada info untuk ininya sih, gak ada info untuk berapa FPS sih. Jadi nggak tahu termasuk enak atau nggak tahu juga. Dibanding sama flagship harusnya jauh banget sih. Di sini yang mau gue bilang adalah game ini masih bisa dimainin. Cuman tergantung, karena namanya game, kita biasanya bisa enggak kayak biasa main atau enggak sih gitu. Dan gue sendiri nggak begitu biasa main di Genshin Impact ini. Kayak tadi nih misalnya. Nah, gue sempet tadi, ini kan bisa lari cepet gini nih. Ada yang kuning itu sampingnya kan. Tadi sempet mati buat berenang, jadi ini harus berhenti dulu yang kayak gini-gini. Berhenti, kemudian baru lanjutin lagi. Kayak gitu-gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya lu udah tahu gamenya dan lu biasa main gamenya sih sebenarnya gampang. Tapi memang kalau misalnya lu udah biasa main di mobile yang which is harusnya lebih ringan atau lebih powerful, mobile yang sekarang ya, bukan yang dulu lah. Ini kan umur 8 tahun yang lalu. Ini seharusnya kerasa banget bedanya sih. Tapi gua yang belum biasa main game ini bisa, so far masih bisa dipakai, masih bisa dinikmatin, dan masih playable. Cuman karena gue nggak biasa main game ini, jadi ya ini cuma buat nge-review performa doang. Gue nggak main yang terus-terusan game ini. Ini cuma buat casual aja, buat sesekali main lah. Dan bisa atau enggak? Jawabannya bisa. Oke. So video ini nggak bakal lama-lama. Gue mau nge-review itu aja. Dan masih worth it gak sih buat main game di tahun 2022 ini? Jawabannya masih, asalkan bukan berat banget kayak casual user aja. Buat main-main, buat having fun aja, dan itu masih bisa banget. So, yang mau coba, mau pakai, bisa langsung cari aja. Secondnya banyak di Tokopedia, di OLX, di Marketplace banyak lah. Di iBox udah gak ada sih. Oke, so bye-bye.